Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, ya Alvin Lim, saya, ya, dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Bongkar dalam pemain tunggal penyebar rekaman suara Densu dan makin tersudut. Kisruh uang donasi Agus sudah hampir selesai, namun karena ulah oknum uang donasi ini digoreng lagi sehingga makin ramai. Oknum ini diduga sebagai otak dalam kisruh selama ini. Dialah yang membuat kekacauan. Dia sangat pandai berlindung di balik statusnya. Untuk itu sudah banyak netizen yang kesal dan meminta untuk segera dibongkar dalam pemain tunggal siapakah dia, dan diduga dia juga yang menyebarkan rekaman suara Densu. Tampaknya dia sudah mulai makin tersudut. Bagaimana pendapat kamu, pendapat netizen plus 62? Baik, sebelum kita melihat apa yang dikatakan netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan, intinya rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper, ya, menghias, ya. Tapi faktanya hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Gue cuma mau sampaikan, kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam perspektif. Kisruh panas uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti hingga sampai saat ini masih saja menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bagaimana tidak? Berbagai gebrakan baru tak ada hentinya datang silih berganti. Salah satunya adalah polemik penyebaran rekaman suara dari percakapan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo. Mirisnya, dalam percakapan itu, Denny dan Farhat Abbas terdengar jelas membicarakan sisi tersembunyi dari Novi. Dengan sigap, Denny dan Farhat pun sontak membuat laporan polisi terkait penyebaran itu. Parahnya lagi, rekaman itu bukanlah satu-satunya percakapan yang tersebar di jagat maya. Pasalnya telah tersebar pula rekaman suara dari Pablo Benua yang isinya menyerupai rekaman percakapan Denny Sumargo dan Farhat Abbas. Lantas siapakah sosok yang sebenarnya bertanggung jawab di balik tersebarnya rekaman itu? Serta benarkah pula Pablo Benua sudah melakukan analisa terkait hal itu? Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan, intinya rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan, kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam perspektif. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam perspektif. Saya pikir kalau di dalam sebuah peristiwa itu menjadi semacam wallpaper, ya, menghias, ya. Tapi faktanya
hasil rekaman itu menambah kesetiakawanan. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh, suara. Iya. Jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Pas dari polemik tersebarnya rekaman suara, spekulasi liar soal potensi pecah kongsi antara Denny Sumargo dan Novi nyatanya turut dibumbui pula perbedaan pendapat terkait penyaluran dana donasi. Pasalnya, kini telah tersebar pula sebuah kabar yang menuding Novi telah mengubah rencana secara tiba-tiba dan seketika membatalkan rencana penyaluran donasi Agus untuk korban bencana. Namun, entah apa yang terjadi di belakang layar, kini nasi sudah menjadi bubur. Uang donasi Agus yang terkumpul kini telah berubah bentuknya menjadi bala bantuan untuk korban bencana erupsi Gunung Lewotobi. Yang tersisa kini hanyalah pro kontra antara para pengacara. Lantas, sudah tepatkah langkah yang diambil Denny Sumargo untuk menyalurkan donasi Agus ke tangan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur? Diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah, kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densu pulang, duduk bareng, clear. Ya jangan lagi ada upaya-upaya hukum yang membuat keadaan semakin kisru lagi. Tapi kalau memang Agus senang untuk memperpanjang persoalan ya nggak ada masalah juga kan begitu. Intinya sebuah pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi. Kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Ithambaso 8519. Alhamdulillah uang donasi sudah selesai dan Mbak Novi bebas dari kisru uang donasi selama ini. Semangat buat Mbak Novi, lanjutkan kegiatan Mbak Novi yang selama ini membantu saudara kita di luar yang membutuhkan maksudnya ya. Doa terbaik untuk Mbak Novi. Dan ini mendapat 6 balasan dan respon 16 dari netizen. Semua orang pada akhirnya sadar kenapa dia disiram air keras bibirnya itu. Mendapat 2 balasan dan mendapat respon 72 disampaikan oleh Tete Parmantara 79. Dari netizen @abisar Ramadan. Alhamdulillah uangnya udah habis. Semoga berkah buat para donatur. Media fokus ganti topik korup 271 triliun, hukuman 6,5 tahun. Ya setuju juga ya. Mendapat 1 balasan dan respon 19. Dan terima kasih berkat keserakahan Agus akhirnya uang didonasikan ke yang lebih bermanfaat di NTT. Untuk Agus selamat, Anda sedih banget terus ya. Mendapat respon 2 dan disampaikan oleh Erni Hendriyanti 5439. Muak lihat muka Agus plus Farhat, disampaikan oleh Dr. Saitama.
Ini mendapat 10 balasan dan 103 respon. Berikutnya dari @boy84, rekaman kalau Densu diawali izin rekam. Nah, kalau rekaman suara kan jelas Densu bilang jangan direkam. Dijawab ya nggak direkam, berarti kan udah ada kesepakatan nggak direkam. Nah, suara yang kedengaran kan jelas mana suara langsung, mana suara dari telepon. Mendapat 2 balasan dan 41 respon dari netizen. Dari seorang netizen Niken Kirana, biasanya si FA yakin ngelaporin, tapi di kasus rekaman yang beredar si FA nggak yakin, katanya nggak mudah mencurigakan. Mendapat 4 balasan dan 49 respon. Dari seorang netizen @boy84, awal dari Agus bermasalah di tempat kerjanya gara-gara sakit hati. Agus disiram air keras. Nah, ini awal dari Agus. Lu ngomong apa sampai lu disiram air keras? Mulut lu dijaga, Gus. Udah dibantu cari dana, lu malah salah peruntukan tuh dana, jadilah rame sekarang. Ini mendapat 1 balasan dan 90 respon dari netizen. Dan yang terakhir dari @readingdowntirod. Semua ini terjadi bermula dari tingkat 1 orang saja, dari disiram, dibantu Novi dan Densu dapat uangnya diselewengkan lalu dituntut. Dia dituntut, maksudnya di sini diberi kesempatan 2 kali untuk segera berobat agar uang dipakai sesuai tujuan donasi. Akhirnya ini orang yang jadi sumber awal semua permasalahan pula yang menuntut ingin uangnya masuk ke kantongnya dan tidak ada niat untuk berobat. Mendapat 1 balasan dan 14 respon. Tampaknya hampir semua netizen kompak, kalimatnya sama, dan ini netizen suara jujur, suara rakyat, suara dari kamu ya. Tidak dibuat-buat guys, the power of netizen sungguh luar biasa. Oke, baik, demikian bongkar dalam pemain tunggal penyebar rekaman suara Densu dan makin tersudut. Apakah kamu setuju? Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara rakyat, suara kamu. Sampai jumpa.